Gila, jadi YouTuber itu enak ya, ngumpulin 1000 subscriber, terus 4000 jam tayang. Nikmatin deh duitnya. Bener gak sih? Halo semuanya, balik lagi bersama aku, Lady. As you can see from the title, di sini aku mau nge-share ke kalian gimana sih perjalanan aku dari awal mulai nge-YouTube sampai sekarang ini. Dan di sini juga aku banyak banget dapet pertanyaan-pertanyaan, gimana tuh Kak kok bisa sampai sekarang, terus gimana caranya bisa dimonetisasi dan proses segala macamnya itu. Nah, kalau misalnya kalian penasaran, kalian jangan lupa untuk melakukan ini, di subscribe, terus juga di like, dan juga share ke semuanya. Yuk, langsung aja ini dia videonya. First, di sini aku mau ngasih tahu ke kalian awal mulanya aku kenal YouTube, akhir aku sayang, akhir aku bisa menjalankannya. Ya, awal mulanya itu aku kenal YouTube emang udah lama banget, udah kayak sekitar ya SMP atau enggak SD, pokoknya sekitaran itulah. Tapi aku di situ cuman kayak nontonin doang, dan aku belum tahu kalau ternyata aku juga bisa upload videoku sendiri gitu. Dan itu tuh kayak ya udah berlalu begitu aja sampai ke 2012. Aku mikir kayak, duh enak juga ya kayak kalau misalnya bisa bikin video di-upload di akun YouTube sendiri gitu. Tapi awal mulanya aku kepikiran itu bukan bertujuan kayak pengen famous atau nggak pengen cari cuan kayak gitu-gitu, enggak. Awal mulanya aku kepengen bikin konten itu karena emang aku tuh capek banget kayak jawabin satu persatu pertanyaan-pertanyaan orang, kayak ketemu aku, ih itu gimana sih caranya, itu gimana sih caranya. Ya walaupun itu random pertanyaannya, tapi banyak juga yang ditanyain sama orang. Kayak aku pengen cari satu tempat atau enggak mimbarnya aku bisa untuk ngomong ke orang-orang banyak gitu, dan akhirnya bisa didengar tanpa aku harus ngomong berkali-kali. Disitulah aku mulai berpikir kayaknya aku mau deh upload video di YouTube. Tapi di 2012 itu aku belum siap untuk melakukannya. Lalu aku kepikiran lagi itu di tahun 2014 karena YouTube lagi booming-boomingnya banget. Lalu baru terrealisasikan di tahun 2019. Terus nih ada temen aku yang ngomong, katanya, "Let, lu itu penting, harus banget bikin konten di YouTube lo sendiri," kata dia gitu. Terus aku mikir, duh kan gue gak punya kamera, gue gak punya lighting, gue gak punya background segala macamnya, dan gue juga gak bisa editing. Itu yang aku rasain. Terus dia bilang, "Let, lo kalau gak punya kamera, lo gak punya lighting, lo gak punya tempat buat lo syuting, terus juga lo gak bisa ngedit, hubungin gue aja," kata dia gitu. Sumpah baik banget. Tapi aku gak ngambil tawaran itu. Aku kayak mikirnya, bukan aku maksud kayak sombong gak mau ngambil tawarannya, tapi aku mikir kayak aku mau mulai aja dengan peralatan seadanya. Ya udah, akhirnya aku pakai kamera handphone aku, lighting seadanya, pakai lampu meja belajar, terus pakai lampu tembak proyek, udah gitu di depan pintu rumah, cahaya depan rumah kalau misalnya mendung gak jadi syuting, pokoknya kayak gitu-gitu deh. Terus udah gitu ya, aku mikirnya kayak oke, nggak bisa editing, yap, aku coba-coba, aku belajar, bener-bener kayak aku syuting dalam 1 hari, aku belajar editingnya sampai seminggu, dan akhirnya ya sudah seadanya, dan akhirnya aku belajar ngupload, tayanglah video pertama aku. Dan setelah video pertama aku tayang, aku langsung kayak ngerasa, wow, akhirnya aku punya video, dan akhirnya aku bisa share ke teman-teman aku yang nanya-nanya, kalau misalnya, itu gimana dah, ini gimana dah, gitu. Jadi aku udah kayak punya jawabannya, nih tinggal kirim gitu. Terus akhirnya ada pertanyaan muncul, udah berapa subscriber? Terus juga udah dapet cuan belum dari YouTube? Oh iya ya, kalau misalnya YouTube itu bisa ngasilin uang. Aku mikir kayak gitu. Lalu langsunglah aku mencari tahu gimana sih caranya aku bisa menghasilkan cuan dari YouTube. Dan di situ aku mendapatkan jawaban. Yang pertama adalah syarat untuk dimonetisasi oleh YouTube. Yang pertama yaitu aku harus punya minimal 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang. Lalu dari situ aku mulailah mengumpulkan 1000 subscriber pertama aku. Gimana caranya? Yes, aku tarik-tarikin handphone teman-teman aku. Terus kalau ditanya, Buat apaan? Buat YouTube? Nggak ada kuota? Nggak, bentar aja. Nggak ada kuota, bentar doang. nih deh, makasih gitu. Dah, yang penting udah nge-subscribe aku udah seneng, udah balikin, besok ketemu lagi sama yang lain, aku tarikin lagi, aku subscribe lagi. Gitu, awal-awalnya jujur itu susah banget ngumpulin 100 subscriber pertama. Susah banget. Aku nge-share ke grup keluarga, pokoknya ke grup SD, ke grup mana-mana pun deh aku share-sharein. Dan jujur 100 subscriber aja udah seneng banget.
Lalu pas udah aku dapetin 100 subscriber pertama aku mulai rajin-rajinin tuh upload video. Dan disitu akhirnya adalah muncul video pertama aku yang bisa meningkatkan subscriber aku jauh banget. Akhirnya aku baru sadar kalau subscriber aku itu udah 800 subscriber. Oke, makin semangat. Akhirnya aku itu sempat terbengkalai. Dan aku pas lihat, wow, udah 800 aja. Udah gitu, aku upload lagi satu video. Akhirnya itu lebih tinggi dari video sebelumnya. Di situ aku mendapatkan 1000 subscriber pertama aku. Akhirnya aku mendapatkan notifikasi dari YouTube kalau aku udah mencapai 1000 subscriber. Dan pas aku cek ternyata udah melebihi dari 4000 jam tayang. Akhirnya YouTube menyarankan aku untuk mendaftar monetisasi. Terus aku sambil nunggu mendapatkan 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang, aku di situ bener-bener cari tahu gimana sih kalau misalnya aku udah mendapatkan semua itu, biar di approve apa aja yang harus aku lakukan. Ternyata ada hal yang nggak boleh dilakukan, bukan kayak beberapa hal yang harus kita lakukan aja, tapi juga ada yang nggak boleh dilakukan. Yang pertama adalah kalian nggak boleh upload video yang mengandung sara, terus pornografi, obat-obatan terlarang, nah yang kayak gitu. Terus juga kalian harus menjaga hak cipta orang lain. Kalian nggak boleh kena copyright. Pokoknya jangan sampai ada video kalian yang kena copyright. Maksudnya kayak gimana? Kalian upload video yang ada lagu-lagunya. Kalau misalnya kalian mau cari lagu-lagu itu, ya kalau bisa yang nggak kena copyright gitu. Terus udah gitu masukin video orang lain plek-ketiplek sama gitu, masukin tok ke dalam channel kalian, itu termasuk copyright. Terus udah gitu yang paling penting adalah subscribe for subscribe. Itu sangat amat tidak dianjurkan kalau misalnya kalian kepengen di approve sama pihak YouTube. Karena pihak YouTube itu benar-benar meninjau secara manual kalau misalnya ada terjadi pertukaran subscribe dalam waktu yang berdekatan. Nah, itu sama YouTube bisa-bisa ditolak. Lalu setelah aku direkomendasikan untuk menjadi YouTube partner atau monetisasi, aku langsung ke YouTube Studio. Lalu di situ aku diminta ada beberapa hal yang harus aku checklistin, jadi kayak perjanjian awalnya dulu antara aku sama YouTube. Nah, setelah dari situ aku disuruh nunggu beberapa saat. Dan aku pikir kayak cuma disuruh nunggu 1 jam 2 jam gitu. Nah, ini selama 24 jam kok nggak ada logo dolar di setiap video aku agak panik gitu. Dan aku cari-cari tahu, ternyata emang ada beberapa yang kayak gitu dan perlu ngirim kayak chat ke YouTube-nya langsung, ke pihak YouTube-nya langsung melalui YouTube Help. Nah, aku melakukan itu kayak aku ngetiknya tolong dipercepat proses monetisasi karena sudah memenuhi syarat minimum, yaitu 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang. Tapi pakai bahasa Inggris gitulah, soalnya yang baca nanti orang sono bukan orang sini. Terus nih setelah aku kirim chat ke pihak YouTube-nya, ternyata besokannya di tanggal 8 Juni 2020. Kan aku 1000 subscriber itu tanggal 6 Juni 2020. Terus tanggal 7-nya aku diemin dulu, panik. Terus aku chat paginya udah di ACC logo dolarnya udah ada, seneng banget. Tapi di situ aku panik kayak, iya seneng, tapi kok warna dolarnya abu-abu pucat banget, nggak kayak punya orang warna hijau. Jangan kayak aku, itu bego banget namanya Beb. Jadi aku udah keburu panik lagi. Ini apa lagi sih yang harus dilakuin, kok salah mulu perasaan. Ternyata itu belum diaktifin. Jadi kalau mau diaktifin, aktifin dulu satu-satu dong, udah gampang gitu. Gak usah panik kayak aku lebay gitu ya. Jadi langsung aja nanti ada titik 3, aktifin deh. Pokoknya itu yang logo dolarnya. Udah kelar urusan. Akhirnya nongol iklan di setiap video aku. Nah, dari situ aku langsung daftar ke Google AdSense. Jadi kalau misalnya nanti dari iklan-iklan itu udah terkumpul biaya-biayanya atau sebagai gaji kita sebagai host di YouTube, nah dari situ barulah pembayarannya akan melalui Google AdSense, barulah ke rekening kita. Makanya kita harus download dulu harus daftar dulu yang namanya Google AdSense. Kalau misalnya nggak tahu, Google AdSense itu ya ibaratnya perantara pembayaran antara YouTube ke rekening kalian. Oke lah, dari situ aku mulai isi nama, alamat, sesuai KTP. Ingat sesuai KTP. Kalau nggak sesuai KTP nih, nanti nih PIN yang dari Google ini nih nanti masuknya ke rumah orang, bukan ke rumah kita, kan nggak mau ya. Terus udah gitu aku
masukin nomor rekening dan juga nama pemilik rekeningnya. Karena aku punya rekening sendiri, jadi aku pakai rekening aku sendiri. Kalau misalnya kalian yang YouTuber tapi belum punya rekening, bisa pakai rekening orang lain, tapi itu dalam jangka waktunya, maksudnya akan dipakai dalam jangka waktu panjang. Jadi bukan kayak numpang transfer doang gitu, nggak bisa. Kalian cari yang bisa dipercaya rekeningnya siapa, kayak gitu. Nah, udah gitu aku disuruh nunggu lagi katanya sekitar 4 mingguan. Dan finally aku datang tanggal 5 September, sudah mendarat di tangan aku. Nah, ini tuh udah aku pakai. Jadi gunanya ini tuh nanti dimasukin lagi verifikasi alamat gitu. Verifikasi alamat itu kalian masukin PIN yang ada di dalam sini. Ini udah aku masukin dan aku bakal kasih tahu PIN aku kan. Kalau orang-orang pada nggak mau ngasih tahu tuh pinnya berapa, kalau aku bakal kasih tahu. Karena PIN-nya udah aku pakai, jadi kalian mau tahu juga nggak apa-apa. Dan ini kalau kalian masukin pun nggak bakalan bisa, karena setiap PIN orang itu beda banget, nggak bakal sama. Terus nih fungsinya si PIN-nya ini, kalian nanti udah masukin ke verifikasi alamat. Nanti setelah dari verifikasi alamat, kalian diminta berapa nominal Google kirim atau nggak transfer ke rekening kalian, kayak cuman buat nyicipin, kayak jajal ini beneran masuk apa enggak gitu ke rekening kalian. Nanti kalian disuruh nyebutin berapa angka itu gitu. Jadi setiap orang tuh beda-beda, kalian nggak bisa nebak-nebak. Dan hati-hati jangan sampai salah masukin angka yang udah ditransfer sama si Google-nya dan juga PIN yang udah dikirimin. Dan ini kalau kalian masukin pun nggak bakalan bisa. Ingat, nggak bakalan bisa. Nanti kalian masukin ini malah salah, malah gagal. Ingat. Jadi biasanya nanti YouTube tanggal 11 sampai tanggal 15-an itu bakal ngakumulasiin berapa total penghasilan aku. Terus udah gitu aku bakalan nungguin lagi sampai si akumulasinya itu bakalan ditransfer ke rekening. Biasanya kalau YouTube itu dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 25. Ya pokoknya menjelang akhir tahun gitu. Akhir tahun lama banget. Menjelang akhir bulan gitu, say. Jadi kalau misalnya belum masuk misal kayak, Aduh, ini udah keluar nih nominalnya nih, tapi kok belum ditransfer. ya sabar, antara emang belum mencapai ambang batasnya atau emang belum tanggal gajiannya. So itu dia perjalanan aku dari awal mulai nge-YouTube sampai dengan sekarang ini. Nah, kalau misalnya kalian masih pemula kayak aku juga, semangat, karena tidak ada yang tidak mungkin. Kalian harus melakukannya asalkan kalian telaten, dan surat ini akan datang pada waktunya yang tepat di tangan kalian. Kalau misalnya kalian teliti, kalau misalnya kalian sabar, kalian pengen ngejalanin ya bener-bener gitu. Karena nggak gampang, say. Buat 100 subscriber aja capek gitu. Jadi kalian sabar biar bisa dapet ini ya. Dan buat kalian dari tadi nonton aja dan belum subscribe channel ini, you need to subscribe. Taulah ya caranya kayak gimana nih, kayak gini. Aku doain deh buat kalian yang nge-subscribe aku. Aku doain yang lagi ngumpulin 1000 subscriber, yang lagi ngumpulin 4000 jam tayang, semoga cepet-cepet terkumpul. Terus juga biar cepet dimonetisasi. Terus juga yang surat dari Google belum nyampe-nyampe, belum dapet, biar cepet dapet juga sampai ke rumah, biar cepet-cepet gajian. Amin. Nah, kalau misalnya kalian mau diaminin, jangan lupa nih di-subscribe dulu, terus juga di-like, bantu juga share ke teman-teman kalian, ke keluarga boleh, ke semuanya juga boleh. So, I hope you guys enjoy this video. See you guys next time. Bye!